Perjalanan Abdurrahman bin Auf dari nol hingga dijamin surga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Sunnah, hari ini kita akan membahas kisah yang sangat menginspirasi tentang seorang sahabat Nabi yang luar biasa dalam perjuangan dan kedermawanannya. Inilah kisah tentang Abdurrahman bin Auf. Suatu hari saat kota Madinah sedang dalam suasana aman dan tenang, terlihat dari tempat ketinggian di pinggir kota debu tebal yang mengepul ke udara. Orang-orang menyangka ada badai yang menyapu dan menerbangkan pasir. Tetapi kemudian dari balik tirai debu itu mereka mendengar sebersit kabar tentang kedatangan kafilah besar yang panjang. Tidak lama kemudian 700 kendaraan yang syarat dengan muatannya memenuhi jalan-jalan dan mengguncang Madinah. Orang-orang saling memanggil dan mengajak sesamanya untuk menyaksikan keramaian ini, serta turut bergembira atas kedatangan harta dan rezeki yang dibawa kafilah itu. Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, ketika mendengar suara hiruk-pikuk kafilah yang bergerak maju itu bertanya, "Apakah yang terjadi di kota Madinah?" Ada yang menjawab, kafilah Abdurrahman bin Auf baru datang dari Syam membawa barang-barang dagangannya. "Jadi kafilah itu yang telah menyebabkan semua guncangan ini?" tanya Ummul Mukminin. "Benar, wahai Ummul Mukminin, jumlahnya 700 kendaraan." Ummul Mukminin lalu mengingat-ingat peristiwa yang pernah dilihat atau ucapan yang pernah didengarnya. Kemudian ia berkata, "Aku pernah mendengar Rasulullah bersabda, aku melihat Abdurrahman bin Auf masuk surga dengan merangkak." Abdurrahman bin Auf akan masuk surga dengan merangkak? Mengapa ia tidak memasukinya dengan melompat atau berlari-lari kecil bersama angkatan pertama para sahabat Rasulullah? Mendengar itu, salah seorang sahabat menyampaikan cerita Aisyah radhiyallahu anha kepada Abdurrahman bin Auf. Maka Abdurrahman pun teringat telah mendengarkan hadits ini dari Nabi lebih dari satu kali dan dengan redaksi yang berbeda-beda. Sebelum tali-tali pengikat perniagaannya dilepas, Abdurrahman melangkahkan kakinya ke rumah Aisyah, lalu berkata kepadanya, "Engkau telah mengingatkanku suatu hadits yang tidak pernah kulupakan. Maka saksikanlah bahwa kafilah ini dengan semua muatannya beserta kendaraan dan perlengkapannya, aku persembahkan di jalan Allah Azza wa Jalla." Seluruh muatan 700 kendaraan itu dibagi-bagikan kepada semua penduduk Madinah dan sekitarnya sebagai perbuatan baik yang agung. Peristiwa yang satu ini saja sudah cukup untuk mengukir sebuah gambaran yang sempurna tentang kehidupan sahabat Rasulullah, Abdurrahman bin Auf. Dia adalah seorang sahabat yang mulia, Abdurrahman bin Auf. Namanya pada zaman jahiliyah adalah Abdu Amr, ada yang berkata Abdul Harits, ada yang berkata Abdul Ka'bah, lalu Nabi menggantinya dengan Abdurrahman. Ibunya adalah Asy-Syifa binti Auf, ia masuk Islam dan ikut hijrah. Abdurrahman masuk Islam di awal dakwah Nabi, yaitu sebelum Nabi masuk rumah Al-Arqam. Abdurrahman hijrah 2 kali ke Habasyah dan ikut dalam seluruh peperangan bersama Rasulullah. Dia teguh bersama Rasulullah pada perang Uhud, bahkan pada perang Tabuk Rasulullah sholat di belakangnya. Abdurrahman adalah seorang dari 10 orang sahabat yang dijamin masuk surga. Salah seorang dari 6 sahabat anggota Syura yang ditunjuk oleh Umar. Salah seorang sahabat angkatan pertama yang ikut dalam perang Badar, orang Quraisy dari Bani Zuhrah. Salah seorang dari 8 orang yang masuk Islam di awal dakwah Rasulullah. Pada saat Rasulullah mempersaudarakan 2 orang sahabat, salah seorang dari Muhajirin warga Mekah dan yang lain dari Anshor penduduk Madinah, persaudaraan ini berjalan dengan sempurna hingga membuat hati terpesona. Orang-orang Anshor yang merupakan penduduk asli Madinah membagi seluruh kekayaan miliknya menjadi 2 dengan saudaranya dari kalangan Muhajirin, bahkan istri pun direlakan. Apabila ia beristri 2, ia pun rela menceraikan 1 untuk diperistri saudaranya. Ketika itu Rasulullah yang mulia mempersaudarakan antara Abdurrahman bin Auf dengan Sa'ad bin Rabi. Dari Ibrahim bin Sa'ad, dari ayahnya, dari kakeknya, ia berkata, ketika orang-orang Muhajirin datang ke Madinah, Rasulullah mempersaudarakan Abdurrahman dengan Sa'ad bin Ar-Rabi. Sa'ad berkata kepada Abdurrahman, "Sesungguhnya aku adalah orang Anshor yang paling banyak hartanya. Aku berikan setengah dari hartaku kepadamu. Aku mempunyai 2 orang istri, lihatlah mana yang engkau sukai, sebut saja namanya kepadaku lalu aku mentalaknya. Jika dia telah menyelesaikan iddahnya, silakan engkau menikahinya." Abdurrahman berkata, "Semoga Allah memberkahimu pada keluarga dan hartamu. Di mana pasar kalian?" Maka orang-orang menunjukkan pasar Bani Qainuqa kepadanya. Abdurrahman tidak pulang kecuali dia membawa kelebihan susu kering dan minyak samin.
Kemudian esok harinya, Abdurrahman berangkat kembali. Suatu kali dia datang sementara di bajunya terlihat warna kekuning-kuningan, maka Nabi bersabda, "Ada apa denganmu?" Dia menjawab, "Aku menikah." Nabi bertanya, "Berapa yang engkau berikan kepadanya?" Abdurrahman menjawab, 1 nawat emas atau emas seberat biji kurma. Pada perang Tabuk, Nabi Muhammad SAW pernah sholat di belakang Abdurrahman. Dari Al-Mughirah bin Syu'bah bahwa dia ikut bersama Rasulullah dalam perang Tabuk. Al-Mughirah berkata, lalu Rasulullah pergi untuk buang hajat ke sebuah dataran yang landai. Aku membawakan tempat air, ember, kecil sebelum sholat syubuh ketika Rasulullah kembali kepadaku. Aku menuangkan air dari ember itu ke kedua tangan Nabi, maka beliau membasuh kedua tangannya 3 kali, kemudian beliau membasuh wajahnya. Kemudian beliau berusaha mengeluarkan jubahnya dari kedua lengannya, tetapi lengan jubah beliau sempit, maka beliau memasukkan kedua tangannya, sehingga beliau mengeluarkan kedua lengannya dari bagian bawah jubah, dan beliau membasuh kedua lengannya sampai kedua sikunya, kemudian beliau berwudu di atas sepasang khufnya, mengusap kedua khufnya, kemudian beliau kembali. Aku mengikuti beliau. Kami melihat orang-orang sudah mendorong Abdurrahman bin Auf untuk maju memimpin salat, maka Abdurrahman menjadi imam bagi mereka. Nabi mendapatkan 1 rakaat. Beliau salat bersama orang-orang rakaat terakhir. Ketika Abdurrahman salam, Nabi berdiri untuk menyempurnakan salatnya. Kaum muslimin kaget, maka mereka bertasbih berulang-ulang. Selesai salat, Nabi menghadap kepada mereka dan beliau bersabda, "Kalian telah berbuat baik." Atau beliau bersabda, "Kalian telah berbuat benar." Nabi bangga kepada mereka karena mereka telah salat pada waktunya. Dalam sebuah riwayat, dari Amr bin Wahb Ats-Tsaqafi, ia berkata, "Kami bersama Al-Mughirah bin Syu'bah." Maka Al-Mughirah ditanya, "Adakah seseorang yang pernah menjadi imam bagi Nabi dari umat ini selain Abu Bakar?" Maka dia menjawab, "Ya." Maka Al-Mughirah menyebutkan bahwa Nabi berwudu. Beliau mengusap sepasang khufnya dan surbannya. Beliau salat di belakang Abdurrahman bin Auf 1 rakaat dari 2 rakaat salat subuh. Saat itu aku bersama Nabi, lalu kami menyempurnakan 1 rakaat di mana kami tertinggal darinya. Di antara manaqib Abdurrahman ialah bahwa Nabi menjaminnya masuk surga dan bahwa dia termasuk orang-orang yang ikut dalam perang Badar di mana Allah berfirman kepada mereka, "Berbuatlah sesuka kalian, karena aku telah mengampuni kalian." Abdurrahman bin Auf termasuk dari orang-orang yang telah disebut oleh ayat ini. Sungguh, Allah telah meridhoi orang-orang mukmin ketika mereka berjanji setia kepadamu, Muhammad, di bawah pohon. Al-Fath 18. Dari Abu Sa'id Al-Khudri, ia berkata, di antara Khalid bin Al-Walid dengan Abdurrahman bin Auf pernah terjadi perselisihan. Lalu Khalid mencaci Abdurrahman, maka Nabi bersabda, "Jangan mencaci seorang pun dari sahabatku. Seandainya salah seorang dari kalian berinfak emas sebesar Uhud, niscaya ia tidak menandingi 1 mud mereka, bahkan separuhnya." Hadis riwayat Bukhari 2541. Kehidupan Abdurrahman bin Auf di Madinah, baik semasa Rasulullah maupun sepeninggal beliau, selalu ditunaikan dengan sempurna untuk memenuhi hak din ini dan beramal di dunia. Perniagaannya sukses dan menguntungkan. Ia menggunakan hartanya untuk memperkokoh hubungan kekeluargaan dan mengeratkan tali persaudaraan, serta menyediakan perlengkapan yang diperlukan tentara Islam. Suatu hari ia mendengar Rasulullah bersabda, "Wahai Ibnu Auf, engkau termasuk golongan orang kaya, dan engkau akan masuk surga dengan merangkak. Karena itu, pinjamkanlah kekayaan itu kepada Allah agar Dia mempermudah langkahmu." Sejak ia mendengar nasihat Rasulullah ini dan menyediakan bagi Allah pinjaman yang baik, Allah justru semakin melipat gandakan kekayaannya hingga berlimpah. Dari Thalhah bin Abdullah bin Auf, ia berkata, orang-orang Madinah bergantung kepada Abdurrahman bin Auf. 1/3 dari mereka ia berikan pinjaman dari uangnya, 1/3 penduduk yang lain ia bayarkan, lunasi hutangnya, dan 1/3 penduduk yang lain ia sambungkan silaturahminya. Dari Urwah bahwa Abdurrahman bin Auf berwasiat sebanyak 50.000 dinar, sekitar 2,5 miliar, untuk dibelanjakan di jalan Allah. Bahkan ada 1 orang yang mendapatkan bagian dari harta wasiat itu sebanyak 1.000 dinar, sekitar 50 juta.
Dari Az-Zuhri bahwa Abdurrahman bin Auf berwasiat untuk orang-orang yang ikut dalam Perang Badar. Jumlah mereka saat itu 100 orang, lalu Abdurrahman memberi satu orang dari mereka 400 dinar, sekitar 20 juta. Di antara mereka adalah Utsman dan dia menerimanya meskipun termasuk orang kaya. Ia berkata harta Abdurrahman bin Auf halal lagi bersih dan memakan harta itu membawa keselamatan dan keberkahan. Dari Abu Hurairah ia berkata, Rasulullah bersabda, "Sebaik-baik kalian adalah yang paling baik kepada keluargaku sepeninggalku." Lalu Abdurrahman bin Auf menjual kebunnya dengan harga 400.000, lalu dia membagikannya kepada istri-istri Nabi. Dari Ummu Salamah ia berkata, "Aku mendengar Rasulullah bersabda kepada istri-istrinya, sesungguhnya orang yang mengasihi kalian sepeninggalku adalah orang yang benar lagi baik. Ya Allah, berilah minum Abdurrahman bin Auf dari sungai Salsabil di surga." Bahkan pada zaman Nabi, Abdurrahman pernah menafkahkan setengah dari hartanya. Setelah itu dia bersedekah dengan 40.000 dinar. Kemudian dia menyiapkan 500 ekor kuda dan 500 ekor unta. Kebanyakan hartanya berasal dari perniagaan. Ada yang berkata Abdurrahman memerdekakan 31 orang hamba sahaya dalam satu hari. Dari Anas ia berkata, "Aku melihat setiap istri Abdurrahman mendapatkan 100.000 dari warisannya." Dakwah kepada Allah. Ad-Daraqutni meriwayatkan dari Ibnu Umar, ia berkata, Nabi memanggil Abdurrahman bin Auf, beliau bersabda kepadanya, "Bersiaplah, aku mengutusmu dalam sebuah pasukan." Lalu Ibnu Umar menyebutkan hadits, di dalamnya maka Abdurrahman berangkat sehingga dia menyusul kawan-kawannya. Dia berjalan hingga tiba di Dumatul Jandal. Ketika Abdurrahman masuk ke daerah tersebut, dia mengajak penduduknya kepada Islam selama 3 hari. Di hari ketiga, Al-Ashbagh bin Amr al-Kalbi masuk Islam. Sebelumnya dia seorang Nasrani dan dia adalah pemimpin mereka. Lalu Abdurrahman menulis berita kepada Nabi dan mengirimkannya lewat seorang laki-laki dari Juhainah yang bernama Rafi bin Makits. Maka Nabi menulis surat kepada Abdurrahman agar dia menikahi anak perempuan Al-Ashbagh. Maka Abdurrahman menikahinya. Ia adalah Tamadur binti Al-Ashbagh. Darinya lahir Abu Salamah bin Abdurrahman. Tawadhu Abdurrahman. Dari Sa'ad bin Al-Hasan At-Tamimi ia berkata, sulit membedakan antara Abdurrahman dengan hamba-hamba sahayanya, yakni karena tawadhu'nya dan pakaiannya yang sama dengan mereka. Dari Sa'ad bin Ibrahim, dari ayahnya, bahwa makanan dihidangkan kepada Abdurrahman bin Auf untuk berbuka puasa. Pada saat itu dia sedang berpuasa, maka dia berkata, Mush'ab bin Umair telah gugur dan dia lebih baik daripada aku. Dia dikafani dengan selembar kain. Jika kain itu ditutupkan ke kepalanya, kedua kakinya terbuka. Jika kain itu ditutupkan ke kedua kakinya, kepalanya terbuka. Ibrahim berkata, aku mengira Abdurrahman bin Auf juga berkata, Hamzah telah gugur dan dia lebih baik daripada aku, kemudian dunia dibentangkan untuk kita sebagaimana yang kita rasakan. Atau dia berkata, kami telah diberi dunia seperti ini, kami khawatir ini adalah kebaikan kami yang disegerakan kepada kami. Lalu Abdurrahman menangis sehingga dia meninggalkan makanan itu. Zuhud Abdurrahman terhadap kekuasaan. Dari Abdurrahman bin Azhar bahwa Utsman mengeluhkan mimisan, maka dia memanggil Humran. Utsman berkata kepadanya, tulislah surat untuk Abdurrahman sebagai penerusku sesudahku. Maka Humran menulis surat lalu pergi menemui Abdurrahman. Humran berkata kepada Abdurrahman, bergembiralah. Abdurrahman bertanya, apa itu? Humran menjawab, sesungguhnya Utsman telah menetapkanmu sebagai penggantinya. Lalu Abdurrahman berdiri di antara kubur, Nabi, dan mimbar, Raudah. Dia berkata, ya Allah, jika karena penunjukan Utsman kepadaku untuk memegang perkara ini, matikanlah aku sebelum itu. Setelah itu tidak bertahan 6 bulan, kecuali Allah telah mengambil nyawanya. Imam Az-Zahabi berkata, termasuk perbuatan terbaik Abdurrahman ialah bahwa dia menarik diri dari perkara khilafah pada saat musyawarah. Abdurrahman memilih untuk umat siapa yang disepakati oleh ahlul halli wal aqdi. Di sini Abdurrahman berupaya dengan sangat baik guna menyatukan umat kepada Utsman. Seandainya Abdurrahman berambisi dalam hal ini, niscaya dia memilih untuk dirinya sendiri. Atau dia akan memberikannya kepada sepupunya dan orang yang paling dekat kepadanya, yaitu Sa'ad bin Abi Waqqash. Saatnya berpisah. Abdurrahman pergi dengan sangat tenang setelah kehidupan yang panjang, yang penuh dengan pengorbanan,
kedermawanan, pemberian, dan jihad di jalan Allah dengan jiwa dan raga. Dari Sa'ad bin Ibrahim, dari ayahnya, ia berkata, "Aku melihat Sa'ad bin Abi Waqqas berdiri di depan jenazah Abdurrahman bin Auf di sisi kedua kaki keranda. Dia berkata, sebuah gunung telah pergi. Dari Ibrahim bin Sa'ad, dari ayahnya, dari kakeknya bahwa dia berkata, aku mendengar Ali bin Abi Thalib berkata pada saat Abdurrahman wafat, pergilah wahai Ibnu Auf, engkau telah mendapatkan kejernihannya dan mendahului kekeruhannya. Semoga Allah meridai Abdurrahman, Utsman dan seluruh sahabat."